Shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini walaupun kita dalam situasi COVID-19, tetap kita bersatu hati jemaat GPKB Antioquia Cipayung untuk memuji memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus pada saat acara kebaktian ibadah rumah tangga. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kiranya kuasa Roh Kudus hadir pada kita semuanya pada malam hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut memuji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat yang pertama dan yang kedua. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Ayat 2. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait Allah. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan kami Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu. Engkau adalah pencipta kami. Engkau menyelamatkan dan menguduskan kami karena anugerah dan kasih-Mu yang benar. Peliharalah kami dalam bahaya dan cobaan,
Hiburlah kami di dalam duka, bangunkanlah kami di waktu jatuh, dan tuntunlah kami sampai ajal kami ke dalam kerajaan-Mu di surga. Di sanalah kami memuji nama-Mu dengan hati dan ucapan yang baru. Amin. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat yang ketiga. Terkapar dalam dosanya, telah Kau utus dunia dan pintu hati Kau ketuk agar terbuka bagimu. Epistel atau pembacaan nats Alkitab. Sebelum khotbah, mari kita sama-sama Bapak Ibu membuka Alkitab kita. Epistel Kejadian pasal 21. Ayat 8 sampai dengan yang ke-21. Kejadian pasal 21, kita memulai dari ayat 8 sampai dengan yang ke-21. Kita berganti-ganti. Kami akan memulai dari ayat yang pertama. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebabkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibar ait dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betseba. Ketika air yang ditimbang itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sebab ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian
Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Ayatnya yang terakhir kita bersama-sama. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 249. Ayat yang pertama dan yang kedua. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Ayat 2. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, ya olehmu sekalian dipuji disembah. Mari kita dengarkan dua syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Sintua Irwan Huta Barat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, yang kami kenal, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami datang di malam hari ini untuk memanjatkan puji syukur atas segala penyertaan-Mu Tuhan dari minggu-minggu yang lalu, sehingga kami boleh melakukan ibadah rumah tangga ini di malam hari ini. Di mana Tuhan, pada saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Karena kondisi dan situasi ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan ini. Walaupun seperti apa Tuhan yang kami lakukan, biarlah Engkau tetap hadir di tengah-tengah keluarga kami. Dan hadirlah ya Tuhan di kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk melanjutkan kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 402. Ayat yang pertama dan yang kedua.
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, bahwa kami tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Ini adalah rancangan-Mu yang baik. Ini adalah rancangan-Mu yang mensukacitakan. Walaupun kami beribadah rumah tangga di rumah masing-masing, karena wabah COVID-19 ini tidak sebagaimana biasanya kami beribadah di salah satu rumah jemaat berkumpul bersama, tetapi kami yakin dan percaya itu tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji Tuhan. Dan terlebih lagi daripada itu, kami yakin dan percaya bahwa Yesus juga datang hadir ya Roh Kudus di dalam rumah kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami ingin dicurahkan nikmat dan pengetahuan daripada Tuhan melalui firman Tuhan ini. Ya Roh Kudus, berbicaralah karena kami hamba-hamba-Mu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di ibadah rumah tangga hari Kamis tanggal 14 Juni ini diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan yang ke-14. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14, kita membuka Alkitab kita karena kita akan membacanya secara bergantian. Terlebih dahulu dari saya ayat yang ganjil dan saudara sekalian ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada musuh lawanku, sebab telah bangkit menyerahkan aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang menapaskan kelalangan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat terakhir kita bersama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana biasanya saya akan menegur kita semua dengan shalom, dan saudara akan mengangkat firman Tuhan ini dan sambil menjawabnya dengan syukur puji Tuhan. Shalom, syukur puji Tuhan. Sekali lagi ya, shalom, syukur puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu, seorang pendiri Alibaba.com, itu semua orang kenal namanya Jack Ma. Dia dikenal karena sangat kaya raya ya. Dia termasuk 20 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Tapi bukan masalah kekayaannya yang saya ingin katakan kepada saudara, tetapi dia pernah mengatakan bahwa tidak peduli Anda kaya, tidak peduli Anda berkuasa, tidak peduli Anda punya kekuatan yang berlebih, tapi pada kenyataannya siapapun pasti akan merasakan yang namanya jatuh dan menderita. Jadi Anda pintar, itu tidak bisa menghindari Anda dengan suatu saat Anda jatuh dan menderita. Anda kaya, pasti Anda akan merasakan yang namanya jatuh dan menderita. Dan saudara,
Inilah firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini ketika saudara mungkin di antara saudara merasakan bahwa ini saatnya Pak Pendeta, hidup saya hari ini hari yang jatuh dan menderita. Dengan latar belakang yang berbagai macam di antara saudara, ada yang karena sakit penyakit dan saudara mengatakan bahwa oh saya akan menyerah terhadap sakit penyakit ini. Ataupun dengan beban ekonomi yang teramat sangat, hutang menumpuk dan Anda mengatakan bahwa oh mungkin saya akan menyerah di satu titik. Tapi seorang Jack Ma yang kaya raya pun mengatakan bahwa sekaya ini, sekuat ini, seberkuasa ini, tetap saya akan merasakan yang namanya penderitaan. Tidak peduli Anda seperti apa. Dan ini yang dirasakan oleh Daud. Coba bayangkan, dia adalah seorang raja yang mempunyai daerah jajahan yang besar, yang semua orang menghormatinya, bangsa asing menghormatinya, dan dia makmur, saudara. Tetapi dia tidak luput dengan yang namanya penderitaan, yang namanya kesakitan, yang namanya ingin menyerah. Tapi ini yang kita akan belajar dari Daud, bagaimana dia bisa melalui itu semua, melalui firman Tuhan hari ini Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Karena ini dituliskannya ketika dia ada di dalam masa-masa yang namanya kejatuhan. Dia sedang dikejar-kejar oleh Saul yang menginginkan nyawanya. Setelah dia dikejar-kejar oleh Saul yang menginginkan nyawanya, dan kemudian dia bisa melewati itu, dan kemudian muncul lagi pemberontakan, dia dikejar oleh anaknya sendiri Absalom yang menginginkan tahtanya. Dan kemudian bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan Daud, mungkin sama seperti apa yang kita rasakan sekarang di dalam kejatuhan kita. Oh kayaknya aku menyerah. Coba bayangkan anaknya sendiri menginginkan nyawanya, saudara. Tapi apa yang disaksikan oleh Daud sehingga dia bisa keluar dari semua masalah itu yang akan kita pelajari dan itu yang akan kita contoh sebagai hikmat yang dari Tuhan untuk kita semua. Karena di ayat yang ke-7 dia mengatakan bahwa dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Saudara, dia tidak pergi ketika kejatuhan datang, penderitaan datang, dia tidak pergi ke kanan, dia tidak pergi ke kiri, dia tidak pergi ke saudara, dia tidak pergi ke relatif, dia tidak pergi ke teman, dia pergi kemana? Dia pergi ke Tuhan. Aku berseru kepadamu Tuhan. Ini adalah langkah pertama untuk saudara semua yang sekarang merasakan di dalam kejatuhan. Kalian tahu kemana saudara atau kalian akan tuju. Sebagaimana Daud, dia menuju Tuhan. Dia melipat tangannya dan dia berdoa, aku berseru kepadamu Tuhan. Saudara, dia ingin mengatakan bahwa Tuhan, aku dengan kekuatanku, aku dengan yang namanya kekayaanku, itu menyerah. Tapi ada satu yang aku harus baringkan diriku kepadanya, yaitu Tuhan. Karena tanpa Dia, aku tidak bisa hidup. Itu yang namanya mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, ketika di ayat 8, Daud katakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara, mencari wajah Allah ini berarti bahwa dia ingin menaruh hidupnya berada di dalam kasih Tuhan, berada di dalam pengawasan Tuhan, berada di dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa dia tuju ketika kungkungan ini begitu deras menderita di dalam hidupnya. Satu yang dia tuju, dia ingin berada di dalam wajah Tuhan. Berada di dalam perlindungan Tuhan, berada di dalam kasih Tuhan. Karena apa? Karena ini yang penting. Ayat 10,
sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, kadang kita merasa bahwa ketika kegetiran hidup kita melanda kita, terus ada satu di kepala kita yang berpikir bahwa kita biasanya, oh saya minta tolong sama si Adui. Saya bisa minta tolong kepada teman saya. Saya bisa minta tolong kepada orang yang selama ini ada sangat baik pada saya. Dan Daud mengilustrasikan dia meminta tolong kepada ayah dan ibunya. Karena dia tahu bahwa kita semua setuju bahwa ayah dan ibu adalah orang yang pertama kali tidak ingin melihat kita menderita. Saya yakin kita semua setuju itu ya. Tidak ada orang tua yang senang melihat anaknya menderita. Makanya begitu kita bokeh, pertama kali ngutang biasanya ke orang tua. Bener nggak tuh? Oh ada yang enggak ya? Gimana Mang Merpaum? Enggak, waktu muda dulu. Oh, iya. Saya rasa setuju itu. Kenapa? Karena tidak ada orang tua yang bisa melihat anaknya menderita. Tetapi Daud ingin katakan, bahkan ayah dan ibumu pun punya ketidaksempurnaan. Punya ketidaksempurnaan. Apa ketidaksempurnaannya? Ada satu titik mungkin mereka kehilangan kesabaran dan mengatakan bahwa, aku tidak mengenalmu. Mungkin ada dosa yang teramat sangat yang kita sudah perbuat sehingga ada satu titik tempat yang biasa kita mengadu pun tidak bisa dijadikan tempat mengadu lagi karena mereka sudah sangat kecewa dengan pelanggaran dan dosa yang kita perbuat. Mungkin kita hari ini ada di dalam kesulitan yang membuat kita hidup di dalam kejahatan. Atau mungkin kita terpuruk di dalam dunia narkoba. Atau mungkin kita terpuruk di dalam dunia-dunia penipuan, perzinahan dan sebagainya. Sehingga ada satu titik orang tua begitu kecewanya dan mengatakan, oh kau bukan anakku lagi. Kau bukan anakku lagi. Tapi apa yang Daud katakan, bahkan orang tuamu pun yang sangat mengasihimu, yang melahirkanmu, bisa menjadi pribadi yang tidak sempurna dengan mengatakan bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi namun Tuhan menyambut aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia akan tetap menyambut saudara dan saya. Walaupun bagaimanapun getirnya dunia kejahatan yang saudara alami sekarang. Itu makanya Daud katakan di ayat 9-nya bahwa Tuhan jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku. Jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Dia ingin mengatakan ada momen di mana kejatuhan saya menjadi pribadi yang jahat karena saya tidak tahu lagi saya menuju kemana Tuhan. Tapi ampuni saya Tuhan karena saya tahu bahwa ketika semua orang menjauhi saya, hanya Engkau yang ada bersama dengan saya untuk melewati ini semua. Dan pada kenyataannya seperti yang kita tahu, Raja Daud adalah raja yang besar sampai pada akhirnya dia meninggal, dia adalah raja yang terbesar di Israel. Tidak ada orang yang bisa menyangkal itu. Karena apa? Dia bisa melalui semuanya ini karena dia tahu dia hanya berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa betapapun besarnya pergumulan saudara yang penting tahu kemana saudara tuju. Biasanya saudara mengandalkan teman-teman, mereka bisa saja pergi. Mengandalkan orang-orang di sekitar, mereka bisa saja pergi. Mengandalkan hal-hal yang duniawi, itu tidak berlangsung lama.
Tapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, Dia setia. Saudara, demikian yang ingin dikatakan firman Tuhan melalui kesaksian Raja Daud, bahwa saudara, andalkanlah Tuhan dan taulah kemana saudara meminta ketika kegetiran hidup itu datang. Sebagaimana saya katakan di dalam kesaksian hidup Jack Ma, seorang pendiri Alibaba.com, dia mengatakan bahwa jikalau saya harus menulis sebuah buku untuk memberi kesaksian kepada semua orang, dia tidak akan menulis sebuah buku bagaimana dia bisa mendapatkan semua harta kekayaan yang besar itu. Tapi dia akan menulis sebuah buku bagaimana dia bisa melalui setiap kegetiran hidup yang dia lalui dan dia bisa bertahan. Dan saya mengundang saudara semua, tulislah buku-buku di dalam diri saudara, bagaimana saudara bisa melalui sejarah hidup ini, yang mungkin saudara sedang melalui kegetiran hidup yang sekarang di PHK, atau ekonomi sedang lesu secara khusus melalui karena wabah virus corona ini, atau kemudian saudara dalam sakit penyakit, saudara tahu kemana saudara tempuh. Datanglah kepada Tuhan dan Tuhan akan menguatkan saudara. Setelah Tuhan bisa menguatkan saudara melalui semua ini, tulis satu bab di dalam kehidupan saudara. Tuhan melewati ini. Tuhan membantu saya melewati ini. Semoga Roh Kudus menguatkan saudara melewati semua itu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan. Ya begitu indah untuk kami dengarkan bahwa semua orang pasti akan mengalami yang namanya kejatuhan. Semua orang pasti mengalami penderitaan. Tidak peduli betapa kayanya dia, betapa kuatnya dia, betapa berkuasanya dia, sebagaimana Raja Daud dia mengalaminya. Tetapi Tuhan melalui pengalaman iman Raja Daud, melalui pemazmur ini, Daud tahu kemana dia pergi. Sehingga dia menjadi raja yang besar. Dia tahu siapa yang bisa menolongnya melalui semua ini. Oleh karena itu ya Roh Kudus, ajar kami untuk tetap memegangmu ya Roh Kristus. Untuk kami setiap detik, setiap saat mengandalkanmu. Memasrahkan diri kami. Kami tidak akan lagi mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan akal pikiran kami. Tetapi kami ingin mengandalkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat kami melewati semua ini. Dan kami akan menulis buku kami. Buku yang mengatakan bahwa kekuatan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang ada di dunia ini sebagaimanapun adanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 453. Ayat yang pertama dan yang kedua sambil kita mengumpulkan persembahan. Yesus kawan yang sejati, bagi
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau Maha Pemurah dan Pemberi. Engkau telah menganugerahi kami dengan kasih setiamu, sehingga kami dapat hidup di dalam hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu serta memuji kemurahan-Mu. Kami membawa persembahan kami, yaitu yang kami terima daripada-Mu juga. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah serta kuduskan, supaya persembahan kami ini berguna bagi kehidupan gereja-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa menghayati segala pemberian-Mu, sehingga kami hidup di dalam pengucapan syukur di hadapan-Mu. Karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan penebus kami, kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, lakukanlah firman Tuhan. Besertalah dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atas kamu, serta mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.